Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Devotion yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan film kisah nyata yang bercerita tentang kisah persahabatan dua orang pilot Amerika selama Perang Korea. Mereka adalah Jesse Brown, seorang pilot kulit hitam, dan Tom Hutner, seorang pilot kulit putih. Setelah Perang Korea usai, mereka menjadi pilot paling terkenal di Angkatan Laut Amerika. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai ketika Letnan Tom Hutner dipindah tugaskan dari Pearl Harbor ke pangkalan VF-32 di Pulau Rideau. Di ruang ganti, dia bertemu dengan perwira bernama Jesse Brown, seorang kulit hitam pertama di Amerika yang berhasil menjadi tentara. Setelah Jesse pergi, datang beberapa perwira lainnya. Mereka cukup ramah menyambut personil baru. Selanjutnya, mereka semua dikumpulkan oleh Dick Zevoli. Dia menegaskan bahwa tugas mereka bukan hanya sekedar menjadi pilot pesawat. Dengan rajin berlatih, tak ada satupun pilot lain yang bisa menyaingi pilot Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka kemudian dibagi untuk melakukan tugas patroli. Conning dengan mooring, Levereau dengan Good, Jesse dengan Tom, dan Mads dengan Calloway. Jesse sedikit terkejut dengan pembagian timnya, tapi dia tetap menerimanya. Jesse meminta Tom mengikutinya. Dia terbang menukik cukup rendah dengan kecepatan tinggi seolah sedang menguji Tom. Tom bisa mengikutinya, meskipun saat terbang, dia sempat bertanya apa yang sebenarnya Jesse lakukan. Selesai berpatroli, Tom pun berkata pada Jesse seharusnya tidak melakukan hal berbahaya seperti itu. Jesse menjawab, itu dilakukan untuk lebih mengenal pesawat. Mereka tak bisa belajar hanya dengan buku atau di akademi. Selain itu, dia juga melakukannya untuk mengenali sifat asli partnernya. Saat terdesak, seseorang bisa mengeluarkan sifat aslinya. Mendengar itu, Tom pun mengajak Jesse minum bersama sambil mengobrol. Tapi Jesse menolak tawarannya karena dia tidak suka minum. Tom dan perwira lainnya mengadakan acara makan bersama. Tom bercerita bahwa dia masuk ke militer setelah melihat kejadian di Pearl Harbor. Dia dan mungkin semua perwira berniat ingin membantu, tapi begitu lulus dari akademi, perang selesai. Pahlawan sudah dinobatkan dan armada hanya dirawat saja. Di saat yang lain sedang berpesta, Jesse memilih untuk berkumpul bersama keluarganya di rumah. Keluarga kecil Jesse tidak akrab dengan tetangganya. Bukan karena mereka tidak mau, namun justru para tetangga yang menjauhi mereka. Malam itu, rumah Jesse didatangi polisi yang membawa keluhan dari tetangga bahwa rumah Jesse terlalu berisik. Keesokan harinya, mereka sudah kembali ke tempat latihan. Dick sudah menunggu mereka di landasan pacu. Tak lama kemudian, Bill datang untuk menunjukkan pesawat F-4U Corsair, sebuah pesawat tempur yang pernah beraksi pasca perang. Angkatan Laut sudah membuatnya menjadi lebih kokoh dan garang. Pesawat Corsair digunakan untuk pertempuran jarak dekat, yang artinya mereka mungkin akan ditugaskan di garda depan. Bill kemudian menjelaskan, Corsair ini pesawat tergarang yang memiliki julukan pencetak janda. Bisa terjadi kecelakaan fatal jika tidak bisa mengendalikan pesawat dengan benar. Buku manual pesawat yang harus mereka pelajari akan segera diberikan. Setelah latihan selesai, seperti biasa, Jesse pasti langsung pulang ke rumah. Namun tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Beruntung Tom lewat dan dia pun memberikan tumpangan untuk Jesse. Mengetahui keluarga Tom tinggal tak jauh dari sana, Jesse berkata, keluarga Tom pasti senang Tom sering pulang. Tom menjawab, keluarganya lebih senang jika dia meneruskan bisnis keluarga. Dia kemudian bertanya, apa alasan Jesse ingin terbang? Jesse menjawab, sejak dulu dia ingin terbang bersama para pilot terbaik, yang berarti dia harus bergabung di Angkatan Laut. Tak terasa, mereka pun sampai di rumah Jesse. Desi, istri Jesse, menyapa Tom dan menawarinya minum. Namun kali itu, Tom memilih langsung pulang.
Pada latihan selanjutnya, mereka akan latihan menggunakan pesawat Corsair. Mooring berkata pada Jesse, satu-satunya yang tidak tertulis di manual adalah mengenai hidung pesawat. Menurutnya, sulit mendarat di kapal jika hidung pesawatnya menutupi. Pesawat Corsair memang cukup berbeda dari pesawat yang biasa mereka gunakan. Selama beberapa waktu, mereka semua terus berlatih untuk menguasai pengendalian pesawat. And the system they use, you'll realize it's just a trick of the how they accomplished these victories. Well, gives the fighter its greatest value in or the saving of a carrier. Suatu ketika, mereka mendapat kunjungan Kapten Thomas Sisson, komandan kapal induk Angkatan Laut Amerika USS Leyte. Kapten Thomas mengatakan bahwa minggu depan mereka akan bertugas bersamanya di perairan Mediterania karena Uni Soviet bermaksud menguasai wilayah itu. Karena tugas itu, Dick memerintahkan mereka agar lebih cepat menguasai pesawat Corsair. Pada akhir pekan akan dilakukan tes pendaratan di kapal induk USS Leyte. Yang gagal akan ditugaskan di tempat terburuk di darat. Malam itu semua pilot mempersiapkan diri masing-masing. Desi yang diberitahu tentang rencana tugas Jesse merasa sedih. Namun Jesse menjelaskan, meskipun dia berangkat ke kapal, belum tentu dia bisa ikut bertempur. Biar bagaimanapun, hari mereka harus berpisah sementara pasti akan tiba. Daisy pun mengerti dan berkata dia akan baik-baik saja. Setelah itu, Jesse mengungkapkan bahwa dia khawatir tak bisa mendaratkan pesawat Corsair. Daisy menyemangatinya, Jesse selalu bisa mendaratkan pesawatnya, jadi dia yakin kali ini pun Jesse bisa melakukannya. Hari berikutnya, ketika semua orang keluar setelah selesai berganti baju, Jesse masih berada di dalam kamar mandi. Dia menatap dirinya sendiri di cermin sambil mengulang semua kata-kata jahat yang pernah orang berikan padanya. Jesse selalu melakukan hal itu untuk menguatkan dirinya. Setelah beberapa perwira sudah melakukan pendaratan di kapal USS Leyte, kini giliran Tom. Seperti yang semua orang duga, Tom mendaratkan pesawat dengan baik. Setelah itu, giliran Jesse. Beberapa awak kapal berkulit hitam berkumpul untuk melihat Jesse. Dari kejauhan, mereka melihat pendekatan Jesse buruk. Arahan dari petugas pendaratan juga selalu diabaikan oleh Jesse. Perhitungannya tidak pas sehingga Jesse menaikkan kembali pesawatnya begitu roda menyentuh landasan. Di percobaan berikutnya, seluruh kru disiagakan untuk berjaga-jaga bila terjadi kecelakaan. Lagi-lagi Jesse mengabaikan arahan petugas pendaratan, tapi untungnya dia berhasil mendaratkan pesawatnya. Setelah ujian selesai, Dick mengumumkan bahwa semua pilot lulus kualifikasi. Tom mendapatkan nilai tertinggi di antara pilot yang lain. Setelah itu, Dick pun mengizinkan mereka untuk pulang sebelum nantinya berangkat ke perairan Mediterania. Karena mobil Jesse belum diperbaiki, sekali lagi Tom memberikan tumpangan untuknya. Sesampainya di rumah Jesse, Tom mampir sebentar untuk menyapa Daisy. Ketika Jesse sedang menemui putrinya di ruangan lain, Daisy berkata pada Tom bahwa Tom adalah orang kedua yang pernah diajak ke rumah setelah mooring. Daisy kemudian meminta Tom berjanji untuk mendampingi Jesse selama bertugas. Daisy berkata, di sini Jesse punya dirinya, tapi di kapal, Jesse tak memiliki siapapun. Tom pun mengiyakan permintaan Daisy. Setelah itu, Tom pamit pulang, dia tak ingin mengganggu kebersamaan keluarga Jesse. Bulan Mei tahun 1950, mereka semua sudah berangkat ke Laut Mediterania. Dick berkali-kali melakukan latihan kesiagaan para pilot hingga membuat mereka muak. Bukan tanpa alasan, Dick melakukannya karena merasa mereka masih terlalu lamban. Dia harap mereka lebih bisa cekatan lagi jika keadaan darurat terjadi. Selesai latihan, Jesse dipanggil oleh Kapten Thomas untuk wawancara dengan wartawan, juga beberapa melakukan pengambilan gambar. Media ingin memberitakan tentang orang negro pertama yang berhasil menjadi pilot pertama Amerika.
Apalagi Jesse juga salah satu pilot terbaik di Angkatan Laut. Wartawan ingin menulis perjuangan Jesse sebagai orang kulit hitam mengejar mimpi menjadi pilot. Namun Jesse tidak suka hal itu. Menurutnya memang sudah seharusnya siapapun bisa menjadi pilot. Jadi menurutnya tidak ada hal yang unik darinya. Melihat Jesse terpojok oleh wartawan, Dick pun menghampirinya dan memerintahkan Jesse pergi meninggalkan wartawan. Selanjutnya, ketika mereka akan mengirim surat, mereka bertemu dengan marinir yang membuli Jesse. Tom tidak terima Jesse diperlakukan seperti itu. Tapi bagi Jesse, hal itu sudah jadi hal biasa. Hari berikutnya, Dick mengumpulkan para pilot. Dia meminta satu sukarelawan untuk mengecek giroskop pesawat sebelum petugas perawatan menggantinya. Awalnya, Tom yang menawarkan diri, tapi Mooring memintanya. Dia berkata perlu melakukan latihan pendaratan. Akhirnya, Mooring lah yang akan melakukan pengecek giroskop, sedangkan yang lain ditugaskan untuk mengecek nomor seri dan suku cadang setiap pesawat. Saat pesawat Mooring terbang, dia melaporkan bahwa giroskop masih berfungsi dengan baik, jadi dia akan segera mendarat. Naas, Mooring gagal melakukan pendaratan. Pesawatnya jatuh ke lautan dan dia tidak bisa diselamatkan. What is it? Not gonna make the deck. He'll make it. Semua orang berduka, tapi Jesse lah yang paling kehilangan karena Mooring adalah orang yang paling dekat dengannya selama ini. Tom berkata, hal seperti itu tidak akan terjadi jika Mooring mendengarkan instruksi. Katanya, kesalahan kecil bisa membahayakan mereka sendiri. Jesse pun berkata, tidak selamanya harus mengikuti arahan. Banyak atasannya yang rasis menginginkan dia gagal menjadi pilot. Selama di akademi, Jesse pernah mengulang berenang 10 kali karena para atasan tidak percaya dia bisa melakukannya. Tidak hanya mengulang berenang, air di kolam ditambahkan es dan bajunya diberi pemberat. Jesse sadar dirinya bisa mati kapan saja oleh orang-orang yang tidak suka padanya. Namun dia sudah berhasil bertahan sejauh ini. Jesse juga bercerita bahwa dia juga sempat khawatir menggunakan pesawat Corsair. Dia terbiasa menggunakan pesawat Bearcat yang pandangannya jelas melihat dek saat pendekatan. Saking jelasnya, Jesse merasa bisa mendaratkan di rumahnya. Tapi dengan pesawat Corsair, pandangannya terbatas. Tom berkata, dia bisa mengandalkan petugas pendaratan. Namun, pengalaman Jesse di akademi yang tidak pernah dipercaya membuatnya sulit percaya pada orang lain. Ada ketakutan bisa saja petugas pendaratan sengaja mencelakainya. Sudah tak terhitung berapa kali Jesse diminta untuk menyerah, berhenti, bahkan mati. Jika segala arahan dituruti, dia tak yakin bisa menjadi pilot. Itulah yang diajarkan pada Mooring. Setelah beberapa bulan berlayar, seluruh awak kapal diberikan waktu istirahat di Cannes, Prancis. Saat berjalan-jalan, setelah mencari hadiah untuk Daisy, dia bertemu dengan aktris Elizabeth Taylor yang sedang naik daun. Elizabeth kemudian mengundang Jesse dan rekan-rekannya untuk datang ke sebuah kasino. Jesse pun memberitahu kabar bahagia itu kepada rekan-rekannya. Akan tetapi, salah satu di antara mereka meragukan perkataan Jesse. Mereka pun akhirnya memasang taruhan. Malam harinya, dengan mengenakan seragam, mereka semua datang ke kasino yang dimaksud. Penjaga sempat melarang mereka, namun setelah Jesse berbicara menggunakan bahasa Perancis, petugas kemudian mengizinkan masuk. Leave now. Okay. Monsieur, madame, Elizabeth Taylor lundi. This way. You sly dog. Never in doubt. Di dalam sana, Jesse membuktikan perkataannya benar ada Elizabeth Taylor. Dia pun mendapatkan uang taruhan dari rekan-rekannya. Saat itu, Elizabeth terlihat sedang bermain judi bersama marinir yang sebelumnya pernah membuli Jesse. Saat itu, Elizabeth langsung mempersilahkan Jesse dan rekan-rekannya bergabung, sedangkan para marinir itu terpaksa harus menyingkir. Setelah cukup lama di sana, Jesse mengajak pindah ke sebuah kafe untuk mencari minuman non-alkohol. Di kafe itu, mereka tak sengaja bertemu lagi dengan marinir yang tadi. Berawal dari adu mulut, berubah menjadi perkelahian.
You're the one that brought the circus. What's going on? Nothing? We've all been drinking. Tom, I'm good. Yeah, but you won't be. I'm Mereka kemudian bubar ketika mendengar suara sirine polisi. Semuanya terpisah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tom berlari bersama Jesse. Ketika mereka hanya berdua, Jesse berkata bahwa dia merasakan Tom selalu berusaha membantunya, tapi dia tidak menyukai cara Tom menolongnya. Jesse berkata dia bisa melakukannya sendiri jika mau. Keesokan harinya, Dick mengumpulkan semuanya. Dia memberitahu kalau telah terjadi perang antara Korea Utara dan Selatan. Untuk itu, pasukan udara mereka diminta untuk membantu Korea Selatan. Dick berpesan bahwa mereka harus membawa pulang semua orang dengan selamat. Hingga kemudian, sampailah mereka di lautan Asia Pasifik di perairan Korea Utara pada bulan November 1950. Dari informasi yang didapat, ada ratusan ribu tentara Tiongkok yang membantu Korea Utara menyerang Korea Selatan dan tentara Amerika. Jadi, mereka akan membantu menyerang dua jembatan yang menghubungkan Korea Utara dan Tiongkok. Tujuannya yaitu untuk menembus akses utama, sehingga tentara Tiongkok tidak semakin banyak masuk ke Korea Utara. Dick mengingatkan pasukannya bahwa mereka tidak diizinkan menyerang sisi sungai Tiongkok yang mungkin akan memicu Perang Dunia Ketiga. Singkat cerita, pasukan sudah dalam perjalanan terbang menuju ke sana. Namun, sesuatu hal terjadi pada pesawat Dick yang membuatnya tidak bisa memimpin penyerangan. Dia pun memberikan mandat pada Tom untuk memimpin misi tersebut. Pertempuran akhirnya dimulai. Tiba-tiba dari arah yang tidak diduga, sebuah jet tempur mendadak menyerang mereka. Tom dan Jesse mengejar jet tempur musuh, sementara yang lain melanjutkan penyerangan ke jembatan. Jesse, break left. Let's hose this guy. Ready? Set. Setelah berhasil melumpuhkan jet tempur musuh, mereka kemudian bergabung dengan yang lain meledakkan salah satu jembatan. Karena terus mendapat perlawanan dari penjaga perbatasan, mereka tidak memungkinkan meledakkan jembatan satunya lagi. Tom lalu menarik mundur pasukan untuk kembali ke kapal induk. Namun, Jesse yang merasa masih memiliki amunisi berbalik kembali menghancurkan sendiri jembatan yang satunya lagi. Untung saja, Jesse berhasil melakukannya sehingga misi mereka pun sukses. Time to bug out. I can hit the bridge. Sekembalinya mereka ke kapal induk, Dick memberitahu bahwa Badan Intelijen sudah mengkonfirmasi jalur evakuasi musuh sudah terputus. Setelah Tom memberikan laporan misi kali itu, Dick berkata padanya bahwa apa yang dirasakan Tom saat itu adalah perasaan wajar setelah bekerja dengan baik. Dia juga berkata bahwa perang sering dilupakan, pasukan yang berjuang beserta medali-medalinya, pahlawan dan senjatanya, semuanya terlupakan di buku sejarah. Tapi perang sesungguhnya di kehidupan adalah menjadi seorang yang dapat diandalkan. Bukan dinilai dari momennya, tapi dinilai dari keandalannya seumur hidup. Namun satu hal yang paling penting yaitu membawa semua pasukan kembali dengan selamat. Di pangkalan Hagaru, Korea Utara, pasukan Angkatan Darat Amerika masih berjaga di posisi masing-masing. Sesaat kemudian, ratusan tentara Tiongkok tiba-tiba menyerang. Di saat yang sama, Tom sedang bersama dengan Jesse. Saat itu, Jesse terlihat sangat kecewa atas laporan misi yang dibuat oleh Tom. Di laporan misi tersebut tertulis bahwa Jesse mengabaikan perintah komandan. Padahal apa yang Jesse lakukan justru membuat misi mereka sukses. Tom pun menjelaskan yang ia lakukan hanya melaporkan fakta di lapangan. Misi mereka sukses, jadi Tom berpikir Dick pasti paham. Jesse tetap kecewa sebab laporan yang Tom tulis akan membuat Jesse sebagai pembangkang oleh para petinggi yang berakibat
Jesse tidak akan bisa dipromosikan kenaikan pangkat. Karena merasa bersalah, Tom meminta bantuan orang yang terlibat dalam misi untuk memberikan kesaksian bahwa yang dilakukan Jesse adalah tindakan yang tepat. Tom kemudian membawa daftar kesaksian itu kepada Jesse. Saat ditemui, Jesse sedang berbicara dengan dirinya sendiri di cermin. Jesse memberitahu bahwa buku yang dia pegang adalah catatan cacian yang orang-orang berikan padanya. Sejak kecil, dia selalu mencatat cacian orang dan membacakan pada diri sendiri. Melihat daftar kesaksian yang dibawa Tom, Jesse sama sekali tidak merasa senang. Dia berkata hal itu tidak akan membantu apapun. Sanksi ringan bagi Tom berbeda dengan sanksi ringan untuknya. Tom kemudian berkata, dia sudah mengambil resiko demi Jesse. Jesse pun menjelaskan hanya mendapatkan secari kertas itu mudah. Jesse mau membantunya cukup dengan menjadi partnernya saja. Jangan cuma cari selamat, tapi turun tanganlah. Suatu hari, seorang awak kapal bernama Archie menemui Jesse. Dia mengatakan bahwa seluruh awak kapal berkulit hitam sangat mendukung Jesse. Dia lalu memberikan sebuah jam tangan yang dia dan rekannya beli patungan sebagai apresiasi atas keberhasilan Jesse. Jesse pun menitipkan ucapan terima kasih untuk semua rekan-rekan Archie. Setelah itu, sebuah helikopter mendarat di kapal membawa seorang yang terluka. Pilot helikopter tersebut adalah teman seangkatan Jesse di akademi. Dia bernama Charlie. Dia menjadi pilot helikopter karena merasa tidak percaya diri untuk menerbangkan pesawat tempur. Mereka terlihat sangat dekat. Charlie mengatakan sangat senang bisa bertemu dengan Jesse dan berharap bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Di rumah, Daisy sudah menerima surat yang dikirim oleh Jesse. Surat itu mengabarkan kondisi Jesse, ucapan ulang tahun, serta sebuah teka-teki yang menunjukkan tempat di mana sebuah hadiah disimpan. Daisy berhasil menemukan hadiahnya yang ternyata ada di lemari putri mereka. Di sisi lain, Dick tengah memberitahu para pilot bahwa pasukan di pangkalan Hagaru, Korea Utara banyak yang terluka akibat serangan dadakan tentara Tiongkok. Diperkirakan jumlah tentara Tiongkok 6 kali lebih banyak. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, semalam pasukan Amerika berjuang mati-matian di suhu minus 34 derajat. Jadi, pasukan udara akan dikerahkan untuk membantu mengurangi jumlah tentara Tiongkok sehingga rekan-rekan mereka bisa pulang. Dick mengingatkan bahwa ini adalah misi berbahaya. Target mereka bukan lagi jembatan, namun ribuan tentara Tiongkok yang bersembunyi di hutan. Pesawat akan terus ditembaki dari bawah. Akhirnya, mereka pun berangkat ke medan perang. Saat itu, tentara Amerika sudah sangat kewalahan. Namun semangat mereka kembali menyala ketika melihat pasukan udara datang membantu. You know any good prayers? Come on, we've seen worse than this. Setelah berhasil membuat tentara Tiongkok kalang kabut, sayap pesawat Jesse tertembak yang membuat olinya bocor. Ditemani oleh Tom, Jesse mencari tempat untuk mendaratkan pesawatnya. Sebelum mendarat, Tom memandu Jesse untuk melepas semua perlengkapan senjata di pesawat. Jesse sangat panik saat kendali pesawatnya tak berfungsi. Namun Tom berkata pesawat masih bisa mendarat. Tom terus memberikan arahan sampai akhirnya Jesse mendarat. Seharusnya setelah berhasil mendarat dan Jesse keluar dari pesawat, mereka akan menghancurkan pesawat Jesse. Namun saat itu, Jesse tak merespon dan tak terlihat keluar dari pesawat. Bagian depan pesawat terbakar, mereka khawatir asap yang timbul akan membawa tentara Tiongkok mendekat. Melihat sepertinya Jesse terjebak dan mungkin saja akan terbakar hidup-hidup dengan pesawatnya, Tom pun memutuskan untuk turun menolongnya. Dick segera melaporkan agar tim SAR segera datang menolong Tom dan Jesse. Begitu pesawatnya mendarat, Tom bergegas keluar dan berlari untuk memadamkan api di pesawat Jesse. Kaki Jesse terjepit, mereka berdua sudah mencoba menarik sekuat mungkin tapi tidak juga bisa lepas. Jesse sudah terlihat sangat kedinginan. Tadinya, tim SAR akan menunda penjemputan karena helikopter tidak bisa terbang ketika malam. Charlie yang mendengar bahwa dua orang yang perlu diselamatkan adalah Jesse dan Tom, dia pun mengajukan diri untuk terbang menjemput mereka. Helikopter Charlie baru tiba di sana saat malam hari. Saat terbang menuju ke sana, pilot helikopter melihat musuh sedang bergerak mendekat, jadi mereka harus bergegas.
Saat Tom berusaha menghancurkan pesawat dengan kapak, Jesse memanggilnya. Dia menitip pesan untuk disampaikan pada Daisy bahwa dia sangat mencintainya. Tom belum menyerah, dia masih berusaha untuk mengeluarkan Jesse. Ketika Jesse akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, Charlie memaksa Tom berhenti dan segera naik ke helikopter. Setelah kembali ke kapal induk, Tom menjalani pemeriksaan. Dia belum diperbolehkan untuk terbang lagi dan Jesse tidak memungkinkan untuk dijemput. Katanya, area itu dikepung musuh sehingga misi penyelamatan sangat beresiko. Selain itu, petinggi juga sudah memerintahkan untuk menghancurkan pesawat yang mendarat di sana. Semua orang berduka, tapi Tom lah yang paling merasa sedih karena dia menemani Jesse hingga akhir. Tak lama setelah itu, Daisy mendapat surat pemberitahuan atas kematian Jesse. Tangisnya pecah tak terbendung begitu membaca surat itu. Selanjutnya, pada April tahun 1951, Daisy datang ke Washington DC untuk menghadiri acara penyambutan kembalinya pasukan. Tom mendapatkan medali penghargaan atas kerja kerasnya. Setelah acara selesai, Tom menghampiri Daisy. Dia memberikan lencana milik Jesse dan menyampaikan pesan titipan Jesse. Dia juga meminta maaf karena gagal menolong Jesse. Tapi Daisy berkata, bukan tugas siapapun untuk menolong Jesse. Dulu dia meminta Tom untuk mendampingi Jesse dan menurutnya Tom sudah menepati janjinya. Jesse secara anumerta dianugerahi Distinguished Flying Cross, pengakuan militer AS atas aksi heroik dan pencapaian istimewa pada pertempuran udara. Puluhan tahun Tom berusaha memulangkan Jesse. Pada tahun 2013, dia diizinkan ke Korea Utara untuk memulai lagi pencarian Jesse. Setelah kematian Tom dan Daisy, berbagai organisasi masih berupaya untuk memulangkan Jesse. Hingga kini, keluarga Jesse dan Tom masih berteman. Seperti itulah kisah tentang persahabatan dua orang pilot Amerika selama Perang Korea. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.